Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa nawwir basairana bi inwaril fani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin dahrad dahirin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى akhir. Kemudian hadis yang kedua daripada Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar juga sama dengan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada ketika kami sedang duduk-duduk beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ilqala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, dan tidak dilihat bekas musafir yang jauh padanya, dan tidak ada yang mengenali dia di antara kami salah seorang juga pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Sehingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan lentuhutnya kepada lutut Nabi dan meletakkan dua tapak tangannya di atas paha Nabi. Wa qala, lalu dia berkata, ya Muhammadu, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu Nabi kita menjawab, Islam itu ialah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu ialah utusan Allah. Engkau laksanakan salat, engkau keluarkan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Qala sadaqta. Kemudian orang itu berkata lagi, benar engkau ya Muhammad. Lalu kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu kami heran dengan orang ini, kata Sayyidina Umar. Dia bertanya kepada Nabi, tapi dia membenarkan dengan apa yang dikatakan Nabi. Qala, lalu berkata lagi dia, fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kemudian dia bertanya lagi, hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Lalu Nabi kita berkata, iman itu ialah engkau yakin kepada Allah, yakin kepada malaikatnya Allah, yakin dengan kitab-kitabnya Allah, yakin dengan utusan-utusan Allah, dan yakin dengan hari kiamat. Juga engkau yakin dengan takdir atau qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah, baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang jahat. Lalu laki-laki itu berkata lagi, sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Qala, lalu berkata lagi laki-laki itu, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Qala, berkata Nabi kita, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah
engkau menyembah Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihat dengan Allah Ta'ala. Dan jika engkau tidak bisa melihat dengan Allah Ta'ala, maka yakinlah, rasakanlah bahwasanya Allah melihat dengan engkau. Qala, berkata lagi rajul, laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, lalu kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Dijawab oleh Nabi kita, tidaklah orang yang bertanya, orang yang ditanya lebih tahu tentang hari kiamat daripada orang yang menanya. Qala, berkata lagi orang itu, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Qala, berkata Nabi kita, antalidal amatu rabbataha wa antaral jufatal uratal alata ri'a syai' yatatawwaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat itu ialah para budak telah melahirkan tuannya. Dan engkau melihat orang-orang yang dulu telanjang, tak pakai sandal, telanjang, mereka tak punya pakaian, nanti mereka akan ri'asyani yatawwaluna fil bunyan, bagus keadaan, bermegah-megah pada bangunan. Nah, suatu saat nanti summan talaqa, kemudian pergilah itu rajul, kata Sayyidina Umar, falabistu maliyan, dan bertahan aku sebentar, kata Sayyidina Umar. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Umaru atadri minas sa'il, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya? Qultu, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu in atakum yu'allimukum dinakum. Itu ialah Jibril yang datang kepada kalian untuk melajari tentang agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di dalam hadis yang panjang ini diceritakan 3 unsur pokok di dalam agama Islam. Atau boleh dikatakan rukun agama Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Rukun agama Islam, bukan rukun Islam. Kalau rukun Islam ada 5, tapi rukun agama Islam ada 3. Yaitu Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini boleh dikatakan ummul hadis. Kalau ummul Quran itu suratul Fatihah. Ummul hadis, hadis ini. Pokok-pokok di dalam agama Islam. Diceritakan dalam hadis ini bahwasanya Sayyidina Umar bercerita, pada suatu ketika kata Sayyidina Umar, kami itu sedang duduk-duduk beserta Nabi SAW. Tiba-tiba datang seseorang yang kami tidak kenal. Bajunya putih, rambutnya hitam, orangnya tampangnya gagah, ganteng. Lalu dia duduk menyandarkan lututnya kepada Nabi. Dan dia bertanya kepada Nabi. Katanya, mal Islam. Apa itu Islam ya Muhammad? Islam itu apa? Lalu kata Nabi kita, Islam itu ialah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Allah. Yaitu syahadat. Yang kedua, engkau laksanakan salat. Yang ketiga, engkau bayarkan zakat. Yang keempat, engkau puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji jika mampu. Ini rukun Islam. Nah, rukun Islam ini ilmunya disebut ilmu fikih. Mengatur tentang ibadah badan. Ibadah yang kita kerjakan dengan anggota badan kita. Nah, baik itu yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan sesama manusia. Disebut fikih. Nah, di dalam ilmu fikih ini ada beberapa pendapat. Disebut mazhab. Mazhabnya disebut mazhab. Nah, mazhab yang boleh kita ikuti yaitu mazhab yang mudawamah syaratnya. Artinya mudawamah itu berkekalan. Mazhabnya dicatat, ditulis. Seperti sebagaimana mazhabnya Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Murid-murid imam-imam yang 4 ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kreatif. Sehingga pendapat daripada 4 mazhab, 4 imam ini ditulis oleh mereka. Sehingga tulisan-tulisan itu terus berkarya, terus berkembang hingga sampai kita sekarang. Maka 4 mazhab ini boleh kita ikuti karena dia masih jelas tertulis. Adapun mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Abu Bakar, mazhab Hasan Basri, mazhab Rabi'atul Adawiyah, mazhabnya Sufyan Tsauri, itu tidak bisa kita ikuti lagi karena tidak munawamah. Tidak ada tulisan-tulisannya, tidak dicatat. Nah, jadi mazhab mereka itu tenggelam karena tidak dicatat.
Kemudian pokok dalam agama Islam yang kedua yaitu iman. Orang tadi juga bertanya kepada Nabi kita, apa itu iman? Kata Nabi kita, iman itu rukunnya ada 6. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Baik itu baik ataupun tidak baik. Nah, rukun iman ini ada 6. Yaitu kita yakin dan percaya kepada Allah. Maksudnya yakin dengan sifat-sifat Allah. Yakin kalau Allah Ta'ala itu ada. Yakin Allah Ta'ala itu qidam. Yakin Allah Ta'ala itu baqa. Yakin Allah Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadis. Dan seterusnya yang ada 20 menurut firqah Asy'ariyah. Nah, ilmunya disebut ilmu tauhid. Pelajaran dalam ilmu iman ini disebut ilmu tauhid. Dan iman itu tidak akan ada di dalam diri kita terkecuali dengan ada bukti-bukti dan dalil-dalil. Kalau ilmu fikih, dalil-dalilnya adalah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tapi kalau ilmu tauhid, sumber dalilnya ialah ada 2, yaitu naqli dan akli. Naqli itu diambil dari hadis dan Al-Quran. Dalil yang langsung kita ambil dari hadis dan Al-Quran. Dan ada yang kedua dalil naqli, itu dalil akal. Karena ini bermasalahan dengan keyakinan, maka setiap keyakinan kita itu harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal berarti kita tidak yakin namanya. Dan yakin itu harus dengan dalil dan bukti-bukti yang masuk akal. Jika keyakinan kita itu tidak disertai dengan dalil-dalil dan yang tidak disertai dengan dalil-dalil yang masuk akal, berarti kita bukan orang yang beriman menurut sebagian ulama. Tapi kita adalah orang yang taklid, orang yang umpat-umpatan bahasanya. Orang yang cuma ikut-ikutan. Berbeda dengan fikih. Fikih kita memang dianjurkan untuk taklid. Mengikuti imam-imam terdahulu. Tapi kalau tauhid tidak. Tauhid kita dianjurkan untuk memfahami. Atau mencari dalil-dalil dan bukti-bukti dengan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Contoh. Allah Ta'ala itu kita katakan memiliki sifat wujud. Allah Ta'ala itu ada. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Nah, dalilnya apa? Buktinya apa? Kita harus tahu apa buktinya bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Barulah kita dikatakan yakin. Nah, ini disebut ilmu tauhid. Pendapat-pendapat ulama dalam ilmu tauhid ini juga banyak. Nah, mazhabnya di dalam ilmu tauhid disebut dengan firqah namanya. Kalau ilmu fikih mazhabnya adalah mazhab namanya. Kalau ilmu tauhid mazhabnya disebut firqah. Kemudian pokok dalam agama Islam yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan itu kata Nabi kita Muhammad SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Yaitu engkau merasa. Jadi ilmu tauhid itu ilmu rasa. Ilmu ihsan itu ialah ilmu rasa. Engkau merasakan bahwasanya seolah-olah menyembah. Menyembah itu seolah-olah melihat dengan Allah Ta'ala. Ini disebut musyahadatil wujud namanya. Nah, ini melihat dengan Allah Ta'ala seakan-akan. Bukan melihat dengan betul. Tapi seakan-akan melihat. Merasakan melihat dengan Allah Ta'ala. Ini ialah hasil ilmu tauhid dan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Tak boleh kita tinggalkan. Itu harus. Itu pokok utamanya. Adapun ihsan ini disebut ilmunya ilmu tasawuf. Ihsan ini hanyalah puncak kesempurnaan daripada tauhid dan fikih itu sendiri. Contoh, kita sholat itu ialah menyembah dengan Allah Ta'ala. Sholat itu menyembah Allah Ta'ala. Nah, kita harus bisa merasakan bahwasanya kita ini betul-betul menyembah Allah Ta'ala. Betul-betul berdiri di hadapan Allah Ta'ala, wajjahtu wajhiya lilladzi. Betul-betul merasakan. Bukan sekedar mengakui, bukan sekedar melakukan, tapi merasakan. Kita rasakan bahwasanya kita berada di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kita merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Nah, itu disebut ihsan namanya. Ma'rifah di dalam ilmu tauhid artinya kita mengetahui dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, siapa itu Allah Ta'ala, siapa diri kita, siapa Allah Ta'ala, itu ilmu tauhid. Tapi dalam ilmu ihsan yang disebut ma'rifah itu ialah kita merasa dengan apa yang kita ketahui daripada ilmu tauhid itu sendiri. Allah Ta'ala itu ada. Maka kita harus merasa kalau Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Maka kita harus merasa, kapanpun, dimanapun kita harus merasa bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Nah, ihsan ini puncak.
puncak kesempurnaan. Puncak kesempurnaan itu ihsan. Tapi untuk mencapai ihsan itu kita harus melalui beberapa tahapan. Karena di bawah ihsan itu kita merasa melihat Allah Ta'ala atau minimal kita merasa dilihat Allah Ta'ala. Kan gitu. Nah itu puncaknya itu sudah itu. Di bawah daripada ihsan itu ada makam baru namanya. Ada kedudukan baru. Baik. Di bawahnya lagi ada ridho dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah untuk mendapatkan itu semua, untuk merasakan itu tidak mudah. Itu sangat sulit. Sangat sulit. Maka ulama-ulama yang menangani di dalam bidang ihsan ini atau disebut ulama-ulama tasawuf itu mereka membikinkan metode atau jalan atau cara agar supaya kita itu bisa merasakan, agar supaya kita bisa merasakan ihsan itu. Itu merasa bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu beserta kita, minimal kita itu merasa dilihat Allah Ta'ala. Merasa dilihat Allah Ta'ala disebut muqarabah. Maka ulama-ulama itu mereka membikinkan jalan, metode. Nah, metode dan jalan-jalannya itu disebut thariqah namanya. Nah, thariqah itu banyak. Terserah thariqah yang mana saja. Masukilah salah satu, ikutilah salah satu. Itu salah satu jalan. Jalan agar kita bisa merasakan. Merasakan apa itu ihsan. Nah, jadi tauhid yang pertama ilmu fikih. Ilmu fikih itu tentang amalan ibadah badan. Nah, itu ada madhabnya yang madhabnya yang bisa kita ikuti ada 4. Kemudian lagi di dalam ilmu tauhid itu nanti firqahnya banyak ada 72. Nah, yang satu saja yang boleh kita ikuti, yang lain tidak boleh. Silahkan tentukan yang mana, disebut ahli sunnah wal jamaah. Tapi sayangnya semua ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga ihsan. Ihsan itu madhabnya thariqah, maka ikutilah thariqah. Nah, kalau 3 ini sudah kita dapatkan, sudah Islam, sudah iman, sudah juga ihsan, maka barulah kita sempurna dikatakan beragama Islam. Jika 3 ini tidak kita dapatkan, maka belum sempurna kita beragama Islam. Kita sudah Islam, tapi belum beragama Islam. Kita sudah iman, tapi belum beragama Islam. Menurut sebagian ulama seperti itu. 3 ini harus kita dapatkan. Harus berusaha mendapatkan 3 macam ini. Itu pokok dalam agama Islam. Islam, iman, dan ihsan. Kemudian setelah itu mulai orang yang datang tadi kepada Nabi bertanya lagi. Lalu hari kiamat itu apa? Kata Nabi kita, orang yang bertanya sebenarnya lebih tahu tentang kiamat daripada aku. Nah, lalu yang nanya lagi. Lalu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ialah nanti di suatu masa apabila sudah para budak itu melahirkan tuannya, artinya banyak orang yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu, sebagai pelayan di rumahnya, dan banyak orang-orang yang dulunya adalah orang-orang primitif. Orang-orang yang tak pakai sandal, tak pakai baju. Mereka-mereka yang dulu orang-orang primitif. Nah, kalau kita sini mungkin orang-orang penghuluan. Nah, itu mereka jadi kaya raya. Mereka jadi ekonominya lebih tinggi daripada kita orang-orang kota. Bahkan mereka bangunannya lebih tinggi. Terbukti sekarang daerah-daerah Qatar, Abu Dhabi, dan lain sebagainya. Itu kan dulu orang-orang primitif. Orang primitif. Nah, apabila sampai saat itu, maka itu sudah masanya hari kiamat itu akan datang. Lalu kalau sekali Sayyidina Umar, setelah orang itu bertanya, lalu dia pergi. Lalu Nabi kita bertanya kepada Umar, Umar, kamu tahu nggak siapa yang datang itu? Kata Sayyidina Umar, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Kata Nabi kita, itu ialah Jibril. Jibril itu datang melajari kamu, melajari kalian tentang agama ini. Jadi malaikat Jibril itu datang nanya kepada Nabi kita, bukan pengen tahu, tapi karena pengen memberitahu, mengasih tahu kepada kita. Nah, itulah agama Islam. Agama Islam harus dilandasi dengan Islam, iman, dan ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan ketiganya, bisa merasakan ketiganya, dan semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.